Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita simak negara kita pada saat ini. Apakah negara kita ini masih berdaulat atau tidak? Mengapa saya katakan begitu? Karena dari fenomena-fenomena yang terdapat di berbagai daerah, bagian dari daerah-daerah itu hampir dikatakan sudah didolimi dan dikuasai. Yang punya, yang disebut, yang berdaulat itu adalah yang saya sebut state corporate crime. Dan state corporate crime itu adalah persekongkolan antara pengusaha jahat dan tamat bersama dengan pejabat-pejabat publik yang berkhianat kepada rakyat itu sendiri. Nah, inilah yang menurut saya harus kita hapuskan, yang disebut state corporate crime. Karena apa? Karena ini bisa kedaulatan kita ditelan habis semua, yang disebut state corporate crime. Sekarang, take 2. Terus mana lagi? Rempang, di mana lagi? Di Sumatera Utara, di mana lagi? Di beberapa daerah yang disebut mendapat izin pertambangan penggalian sumber daya alam, baik di Sulawesi, baik di Papua maupun yang ada di Sumatera Utara. Jadi oleh karena itu, mari kita rakyat sama-sama pada besok hari mendukung dan memproklamasi kemerdekaan kita untuk berdaulat. Kita perangi musuh-musuh rakyat ini, karena ini bisa jadi musuh negara. Oleh karena itu, saya harapkan pemerintah yang sekarang ini boleh dikatakan harus bertanggung jawab terhadap pada perongrongan dari kedaulatan ini, harus berani bertindak tegas dan harus tegas keberpihakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diingat, tidak ada alasan pembangunan tapi dengan caranya menzolimi rakyat. Masalah perampasan tanah ini bukan hanya menjadi masalah rakyat Banten aja, tapi ini adalah masalah besar, ada masalah Indonesia, rakyat Indonesia. Karena terkait dengan bagaimana masa depan negara kita nantinya. Apakah kita, kalau kita diam, berarti kita kan orang lain menjajah kita. Dan ingat, mak-mak ada di depan karena untuk anak cucu. Kami tidak rela bila nanti anak-anak kami akan menjadi jongos atau hanya menjadi hanya menjadi penonton. Padahal kita tahu negara kita ini sangat kaya. Jadi besok adalah momen di mana perlawanan rakyat harus bangkit. Kita akan punah bila kita tidak bergerak, dan ingat, masa depan anak cucu kita dipertaruhkan sekarang. Jangan sampai menunggu, karena itu kita akan punah. Sekian, begitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seorang dokter namanya Dokter Julia, orang yang tidak pernah capek. Saya ingat perjuangan sejak 15 tahun yang lalu, setiap ada permasalahan di masyarakat beliau selalu turun, dan kami mohon untuk memberi komentarnya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yulia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kembalikan kedaulatan itu kepada rakyat Banten yang keturunannya, leluhurnya tinggal di sana. Kita tidak intervensi negara lain, dan kami menolak intervensi dari negara lain terhadap kita. Rakyat-rakyat yang ingin menjajah dengan cara penjajahan gaya baru. Aguan, jangan lakukan itu, atau kau kita penjarakan, atau kita pasti akan penjarakan kalian, siapapun yang melanggar undang-undang. Dan saya minta Pak Prabowo untuk hentikan PSN PIK 2 untuk kepentingan negara dan masyarakat, supaya tidak ada negara dalam negara Indonesia. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ada Mbak Tita, mungkin semenit 2 menit saja, mohon sedikit komentar. Situ aja kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini kita tahu kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Di mana kita tahu bahwa PIK 2 yang dinamai dengan label PSN sungguh-sungguh meresahkan kami semua sebagai rakyat yang peduli. Jadi besok pada tanggal 8 Januari jangan lupa hadir pada pukul 9, rame-rame kita ke sana, lawan sampai aguan lengser atau aguan di penjara yang jelas. Kami tunggu Anda di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelah kita ini ada Bapak Samsir SH. Beliau yang kita harus banyak berterima kasih. Sejak awal rakyat diintimidasi, beliau selalu mendampingi secara hukum. Beliau sarjana hukum dan bahkan beliau mendampingi Bapak Said Didu, dan saya kira beliau banyak bisa bercerita bagaimana mungkin ada intimidasi kepada rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek khususnya proyek Pantai Indah Kapuk PIK 2 ini belum setahun diperserahkan oleh pemerintah kepada perusahaan yang mendanganinya. Tapi sebenarnya wilayah Pantai Utara lebih dari 2 tahun itu sudah dikuasai dan berusaha dikuasai seluruhnya oleh pengembang di sini. Sehingga pada saat dinyatakan sebagai proyek PSN PIK 2 itu rakyat sudah menjadi korban lagi karena mereka sudah diintimidasi secara menyeluruh. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Kosinudin, kalau pemerintah sebenarnya sudah hadir dan menyatakan kalau proyek ini bermasalah. Jadi untuk itu saya minta supaya pemerintah melakukan tindakan yang real, hentikan kegiatan yang telah menunjuk perusahaan tersebut untuk melaksanakan proyek strategis nasional PIK 2. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, kami bersaksi bahwa apa yang disampaikan beliau itu mereka punya aparat, punya keamanan yang tidak main-main. Kami buktikan 2-3 hari yang lalu, kami para aktivis di sana kita dikejar pakai motor dan kita ditabrak dan kita dihajar, ya. Dan mereka mengatakan jangan mengganggu wilayah kami. Jadi mereka mengatakan bahwa di sana itu adalah wilayah kami. Apa yang dimaksud wilayah kami? Dia tidak bisa menjawab. Kita kejar, wilayah Anda itu yang mana? Itu tanah yang kosong, di mana penduduknya? Tinggal di mana? Bisa berlayar atau tidak? Mereka tidak bisa menjawab. Jadi itulah mungkin yang dihadapi sehari-hari dari Bang Samsir tadi. Ada Pak Nur Sam di sampingnya. Kami mohon untuk memberikan kesaksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Aguan, hentikan itu. Proyek PIK 2 dan PSN. Negara harus hadir menyelamatkan bangsa rakyatnya. Para aparat keamanan, aparat hukum, berpihaklah kepada rakyat yang sudah didolimi dan tertindas gara-gara PIK 2 dan PSN. Saya kira demikian. Laksanakan tugasmu masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan memihak kepada pengembang rakus. Jangan memihak kepada pengembang rakus yang tidak mempedulikan kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikutnya Habib Muhsin Alatas, kita terima kasih. Beliau selalu menguatkan, ya, memberikan doa-doa, dorongan perlawanan rakyat di setiap harinya. Kami persilakan Habib Muhsin Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara besok tanggal 8 di daerah Kosambi, Kohon itu bisa terlaksana dengan baik. Ini membutuhkan partisipasi dari semua pihak, bahkan bisa disaksikan menjadi penyadaran uluk-uluk untuk semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, karena proyek PSN yang diberikan oleh Jokowi ini, kabar beritanya ada 200 lebih titik di Indonesia.
Oleh karena ini itu tidak boleh dibiarkan karena ini adalah jelas penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Sebagaimana dulu Belanda menjajah Indonesia. Ini kolonialisme gaya baru. Oleh karena itu kita harus lawan, tidak boleh dibiarkan. Yang menjadi miris bagi hati kita, kenapa penegak hukum atas nama pemerintah justru mereka menjadi centeng-centeng para penguasa hitam itu, para oligarki hitam yang jahat itu. Mereka menjadi centeng, menjadi budak. Saya kira ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu saatnya rakyat Indonesia membuka dengan kejadian PIK 2 yang akan kita gagalkan, akan kita lawan. Ini menjadi contoh, bahkan semua harus bangkit untuk melawan kalau terjadi PSN di tempat lain. Oleh karena itu kita menghimbau kepada Pak Prabowo sebagai presiden, sekarang Anda diwarisi sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Ini saatnya Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa Pak Prabowo adalah pro rakyat atau tidak. Kalau ini tidak pernah dicegah dan dibiarkan begitu saja, berarti omong-omong saja. Anda pembohong. Oleh karena itu, dengan kesadaran yang sangat kuat bahwa ini adalah penjajahan harus dihentikan. Karena ini sesuai dengan amanat yang ada di Mukadimah Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Jadi kita harus yang menjunjung tinggi. Kalau Bapak konsisten dengan Undang-Undang Dasar 45, konsisten dengan konstitusi, maka Bapak harus segera mencegah, menghentikan daripada PSN, bukan hanya PIK 2 saja, tapi seluruh Indonesia yang dilakukan oleh para konglomerat hitam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samping kita ada Bapak Ismet, alhamdulillah salah satu kelompok intelektual tergabung dalam Sapa Islam, dan mereka peduli dan kita dengar apa yang akan disampaikan atau mungkin sudah bagaimana kontak-kontakan terhadap para intelektual muslim yang tergabung di dalam Sapa Islam dan Ustaz. Dr. Julia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara se-Indonesia, rakyat Indonesia, kita telah mendengarkan tadi paparan dari para tokoh nasional bahwa telah terjadi persengkokolan jahat antara pengusaha oligarki hitam dan pejabat publik, pejabat negara yang disebut dengan state corporate crime. Ini jika kita dalami maka ini layak seperti sebuah tindakan premanisme. Ada satu istilah di dalam politik kenegaraan bahwa negara tidak boleh kalah oleh premanisme, baik premanisme kerah putih maupun premanisme kerah hitam. Nah, ini yang harus kita cegah, karena 79 tahun Indonesia Merdeka baru terjadi hal yang seperti ini di negara yang kita cintai di bumi pertiwi. Ya, sebuah kejahatan, bisa disebut dengan kejahatan negara yang sangat menindas rakyat Indonesia sendiri. Karena itu saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat sekitar Banten, untuk membela hak-hak kalian yang telah dirampas oleh oligarki hitam, dalam hal ini Aguan, Antoni Salim, dan kroni-kroninya. Karena itu jangan membiarkan diri kita ditindas dan dijajah. Jika kita diam, maka penjajahan yang terjadi saat ini bisa menjadi sempurna sebagaimana dulu VOC Belanda menjajah Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.